Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kelas 6B anak-anakku, ya mudah-mudahan kalian sehat semua ya. Tetap semangat belajar meskipun kalian belajarnya di rumah. Mudah-mudahan kita bisa cepat kembali normal bertatap muka ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3 pembelajaran kedua. Nah, tema 6 ini berisi tentang materi 1 bahasa Indonesia, kemudian SBDP dan IPA. Bahasa Indonesia kita akan membahas kembali tentang cerita non-fiksi, kemudian SBDP tentang reklame, kemudian IPA kita akan membahas kembali tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah tadi yang sudah disebutkan tadi, yaitu untuk SBDP kita akan mengamati reklame. Kalian bisa untuk menuliskan isi, tujuan, dan lembaga yang membuat reklame tersebut dengan tepat. Kemudian kalian bisa berdiskusi tentang pengertian reklame dengan tepat. Kemudian kalian bisa menjelaskan macam-macam reklame apa saja. Kemudian kalian bisa menentukan gagasan utama pada cerita, pada teks non-fiksi. Terakhir, kalian bisa menyebutkan kembali ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kalian coba buka halaman selanjutnya. Nah, di sana ada gambar Udin dan teman-teman sedang di kelas sedang menceritakan saat perjalanan ke sekolah melihat beberapa reklame yang menarik. Nah, di sana diceritakan bahwa teman-temannya itu ada yang melihat reklame tentang layanan masyarakat, ada yang melihat reklame tentang ajakan, ada reklame yang tentang penerangan, tentang iklan dan lain-lain. Nah, coba sekarang buka lagi kita tentang ayo mengamati. Nah, ini contoh adalah contoh reklame. Nah, di atas ada tertulis tulisan sangat jelas ya. Ada gambarnya itu sebuah keluarga. Nah, coba setelah kalian mengamati, jawab pertanyaannya. Apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Nah, kemudian gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Nomor 3, tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut. Nomor 4, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Nah, dari pertanyaan di atas jawabannya kita bisa menjawab dengan demikian. Nah, bunyi tulisan pada reklame di atas adalah Marhaban ya Ramadan, yang paling besar tuh ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan yang agak kecil, selamat menunaikan ibadah puasa, dan yang di paling bawahnya ada tulisan 2 anak cukup. Nah, gambarnya itu tentang keluarga yang memiliki 2 anak. Tujuannya apa? Tujuannya itu ajakan memiliki 2 anak cukup. Nah, lembaga apa yang memasangkannya? Lembaganya BKKBN. Nah, sangat jelas ya, ada tulisannya lembaga yang memasangnya itu BKKBN. Nah, kemudian buka lagi. Nah, kalian lihat ada bacaan. Nah, bacaan tentang macam-macam reklame. Sebelum kalian membacanya, kalian lihat dulu bacaan tersebut, teks tersebut. Ada 3 paragraf ya, macam-macam reklame. Nah, setelah kalian membaca bacaan ini, kalian ditugaskan untuk mencari gagasan utama. Gagasan utama dari setiap paragraf. Coba kita baca paragraf pertama ya, dan kemudian kita akan mencari gagasan utamanya. Nah, macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk, sesuatu barang ataupun jasa kepada konsumen.
Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Nah, cukup sampai sana paragraf pertama. Setelah itu kalian cari inti gagasan utamanya apa. Nah, Ibu kasih contoh ya, bacaan sebelum kita mencari gagasan utama, bacaan tersebut adalah merupakan bacaan teks non-fiksi. Dan setiap paragrafnya berisi gagasan utama, tadi sudah disebutkan ya. Nah, kita mencari gagasan pada paragraf pertama yaitu pengertian reklame. Nah, jadi kalau gagasan utama itu nggak usah panjang-panjang. Cukup intinya saja, tetapi intinya itu bisa mencangkup semuanya dalam satu paragraf. Nah, kenapa pada bacaan teks di atas itu disebut non-fiksi? Karena bacaan tersebut, teks tersebut yaitu berisi informasi yang nyata dan jelas. Kalau cerita fiksi itu biasanya cerita dongeng, hayalan, nah tidak nyata, nah itu cerita fiksi. Kalau ini termasuk teks bacaan non-fiksi. Kemudian, perhatikan contoh reklame berikut. Nah, di bawah ini adalah macam-macam contoh reklame. Pertama, baliho. Nah, baliho itu biasanya kalau misalnya, misalnya kampanyenya macam-macam jam pas kampanye, musim kampanye banyak baligo-baligo yang dipampang di tempat umum. Nah, untuk contoh di sini, bersama kita selamatkan bumi dari perubahan iklim. Nah, ini di tempelnya itu jelas sekali ya. Dan di tempat umum, pasti reklame itu supaya semua orang bisa melihat, pasti harus ditempatkan di tempat yang umum, di tempat yang setiap orang bisa melihatnya. Kemudian billboard. Nah, billboard itu contohnya dalam buku yaitu membayar pajak dan retribusi daerah. Nah, biasa billboard itu berisi iklan atau ajakan pemerintah daerah, biasanya iklan-iklan yang di jalan-jalan itu selalu yang ditempelnya itu sangat kokoh. Nah, billboard mah. Kemudian spanduk. Nah, spanduk contohnya banyak ya di sekolah ya, di kita ya. Banyak tentang sekarang spanduknya itu tentang 3M atau tentang jaga kesehatan atau tentang COVID, jaga jarak, nah yang lain-lain lah. Nah, pada contoh yang di sini yaitu tentang loket pembayaran PLN. Nah, kemudian poster. Poster biasanya sangat menarik sekali gambarnya. Ya. Poster berisi ajakan juga poster. Dan biasanya dibuat sangat menarik. Kemudian brosur. Brosur, contoh ini brosur tentang menghadiri seminar. Nah, brosur biasanya selain ditempel di tempat-tempat umum, brosur itu biasanya tidak terlalu besar, ya. Atau ada juga brosur yang biasanya dibagikan kepada masyarakat. Ya, ada brosur tentang penawaran barang, misalnya brosur tentang pinjaman mobil, kredit mobil, atau brosur tentang kredit motor, yang lain-lain ya. Kemudian terakhir itu katalog, kumpulan dari biasanya dari iklan-iklan ya, katalog itu. Misalnya ada iklan, misalnya katalog tentang kecantikan. Nah, MSI ya misalnya ada kan dibukukan. Ya, kemudian untuk selanjutnya amati reklame media visual berikut. Nah, lihat di sini. Dari contoh yang dari tadi reklame, kita mengambil satu contoh, yaitu brosur hadiah seminar remaja. Nah, yang paling besar ditulisnya itu seminar remaja, itu yang pasti yang paling bisa yang maksud dari pembuat brosur itu yaitu seminar remaja. Nah, reklame ini berisi untuk mengikuti seminar. Jadi reklame media visual ini termasuk reklame ajakan. Udah jelas ya, ada kata hadirilah, berarti mengajak untuk ikut seminar. Nah, pada reklame ini isinya tentang remaja zaman now, remaja zaman sekarang.
dan positif saat memasuki pubertas. Nah, ada kata-kata pubertas. Kalian masih ingat kata-kata tentang ciri-ciri pubertas pada subtema 2? Nah, coba. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan yaitu 1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelaminnya. Suara menjadi melengking. Payudaranya membesar dan pinggung membesar. Nah, kemudian ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yaitu tumbuh rambut halus pada ketiak dan alat kelaminnya. Kemudian tumbuh jakun, suara menjadi membesar, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Nah, demikian penjelasan dari Ibu, dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Dan jangan lupa tugasnya itu mencari gagasan utama pada setiap paragraf, pada bacaan macam-macam reklame. Nah, untuk paragraf pertama kita tadi sudah bahas ya tentang tinggal paragraf 2 dan 3-nya. Kalian cari gagasan utamanya. Kemudian ditutup kemudian dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.